Nabi pernah bertanya sama sahabat, kumpul begini. Nabi lalu bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang paling menakjubkan imannya? Sahabat ditanya begitu. Ada yang menjawab, yang paling menakjubkan imannya ya Rasul, para malaikat. Kata Nabi, tenia, bukan. Kenapa bisa? Bagaimana malaikat tidak menakjubkan imannya? Mereka bisa melihat Allah, mereka bisa berkomunikasi dengan Allah, mereka bisa menatap Allah. Wajar kalau imannya menakjubkan. Tidak istimewa itu, tidak biasa kalau hebat imannya. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu yang paling menakjubkan imannya ya Rasul, para nabi dan rasul. Kata Nabi, bukan. Bagaimana mereka tidak menakjubkan imannya para nabi dan rasul? Bagaimana kami para nabi dan rasul tidak menakjubkan imannya? Kami menerima wahyu. Kami menerima wahyu dari Allah. Wajar kami menakjubkan imannya. Tidak istimewa. Nah, kalau begitu, kata sahabat, kami inilah ya Rasul, sahabat-sahabatmu yang paling menakjubkan imannya. Kata Nabi, bukan juga. Kenapa? Nah, tuh karena nisik dia. Kami inilah para sahabatmu ya Rasul yang menakjubkan imannya. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kau imanmu tidak menakjubkan? Kamu ketemu sama saya, kamu lihat mukjizat, kamu bertatapan muka dengan saya, kamu bisa berdialog dengan saya, kamu bisa langsung bertanya, melihat keajaiban, melihat keistimewaan saya. Pantas kalau kalian imannya bagus. Sahabat lalu bingung, siapa kira-kira ya Rasul? Siapa yang paling menakjubkan imannya? Sebelum saya jawab ini, saya mau tanya, Bapak Ibu beriman kepada Allah? Saya tanya dulu, kasih keras-keras bos ya. Bapak Ibu beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah? Kasih keras-keras. Aduh, beriman kepada Allah? Percaya kepada Allah? Beriman kepada Nabi dan Rasulnya? Pernah lihat Nabi? Pernah lihat malaikat? Pernah lihat wahyu? Pernah lihat mukjizat? Tidak. Kita inilah yang paling menakjubkan imannya. Kenapa? Tidak pernah komunikasi dengan Allah, tidak pernah berbicara langsung seperti malaikat, tidak pernah menerima wahyu seperti para nabi, tidak pernah melihat mukjizat, tidak pernah ketemu nabi seperti para sahabat. Tapi alhamdulillah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita percaya kepada Allah dan Rasulnya, kita beriman walaupun tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah melihat mukjizat, tapi kita iman kepada Allah. Datang berjamaah di sini, meskipun itu hanya kita dengar-dengar saja dari para ustadz dan baca buku. Nah, ini kita semua ini yang menakjubkan imannya. Nah, sekarang berarti kekayaan kita paling berharga adalah iman. Ya, kekayaan kita paling hebat iman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa hidayah, tanpa pertolongan Allah, tanpa semua itu, tidak mungkin kita bisa beriman kepada Allah. Maka ini harus dipelihara. Pelihara iman kita ini, karena kalau tidak dipelihara hilang. Biar kau kaya tidak beriman kepada Allah, seberapa banyak kekayaan yang bisa kau hadapkan kepada Allah. Pernah lihat orang meninggal? Pernah toh? Pernah toh? Apa nak bawa? Apa nak bawa? Ada bawa handphone? Hah? Ada pernah baku SMS neneknya yang sudah meninggal? Ada. Kalau sudah meninggal tidak ada yang kita bawa kecuali apa? Kain kafan. Tak mentang-mentang dia kaya dia bawa video, dia bawa mobil, dia bawa piring. Tidak. Kau meninggal tidak ada yang kau bawa kecuali apa? Kain kafan, itu hartamu. Apa yang kita mau? Mau kita bawa? Maka pelihara kita. Inilah iman yang kita bawa menghadap kepada Allah. Semua harta kita tidak bawa kecuali kain kafan. Minyak-minyak. Apa minyak-minyaknya orang meninggal?
Apa? Kapur barus. Ayo. Maka yang paling berharga kekayaan kita sebenarnya bukan mobil, bukan rumah, bukan harta, bukan tambak, bukan perumahan, bukan lahan, bukan perahu, tapi apa? Iman. Maka beruntung kalau bapak ibu punya iman. Ada anak-anak 19 tahun pak, dia datang ke rumah, dia bilang begini sama saya, Ustadz, saya bapakku Flores, mamaku Toraja, saya masuk Islam Ustadz. Alhamdulillah 19 tahun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam diusir dari rumahnya, dibenci sama orang tuanya, dia pergi dan bermalam di masjid. Pada tanggal 3 bulan lalu sebelum lebaran, dia WhatsApp saya, dia inbox saya di Instagram, dia kirim pesan, dia kirim surat. Ustadz, ini sudah mau lebaran, tidak ada saya punya baju lebaran. Saya lihat bajunya Ustadz cantik-cantik. Di mana gerangan beli bajunya Ustadz? Mudah-mudahan saya bisa punya untuk saya pakai lebaran. Saya bilang sebenarnya bajuku bukan bajuku yang cantik, bukan bajuku yang bagus, saya yang gagah. Mau-mauku saya pegang mic, biar siapa yang pakai, belum tentu bagus. Akhirnya saya bilang datanglah kau ke rumah. Nah dia di rumah pak, turun dari taksi jam 4 subuh, jam 5, jam 6 pagi. Datang sampai di rumah, turun dari taksi, dia pakai tongkat. Pincang. Subhanallah, Allah. Sudah dipotong kakinya, amputasi. Kenapa? Dia singgah sholat jamaah mau ke Toraja, singgah di Sidrap, sholat jamaah, tiba-tiba diserempet mobil, kecelakaan, akhirnya harus dipotong kakinya. Kasihan kau dek, luar biasa cobaan hidupmu ini. Dia bilang tidak ada apa-apanya ini kakiku Ustaz. Dengar pak, tidak ada apa-apanya ini kakiku dibanding saya dapat hidayah dari Allah masuk Islam. Coba subhanallah, anak 19 tahun. Lalu saya ambillah bajuku yang paling baik, saya kasih turun semua bajuku yang paling baik. Baru saya bilang, dek silahkan kau pilih mana kau suka. Boy, betul diambil yang paling bagus. Waduh, nyesal juga saya. Nah lah tuh yang paling makasih baju andalanku. Setelah dia pakai, nambil betul baju yang paling bagus. Masya Allah. Ini anak-anak 19 tahun. Dia bilang apa? Saya bersyukur tidak ada artinya kaki saya dibanding saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka pelihara itu pak. Nah sekarang bagaimana cara memelihara iman kita ini? Karena kalau tidak dipelihara hilang ini hidayah. Luar biasa. Coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adakah di sini sepupunya Nabi? Ada sepupu Nabi di sini? Tapi Anda beriman? Percaya kepada Nabi? Pernah ketemu Nabi? Sepupu dengan Nabi? Tetangga dengan Nabi? Ada di sini anak-anaknya Nabi? Ada pamannya Nabi? Percaya kepada Nabi? Itulah hebatnya kita. Ada manusia, bapaknya Nabi kafir, tidak dapat hidayah. Siapa? Ansar, bapaknya Ibrahim alaihissalam, bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir. Bapak alhamdulillah bukan bapaknya Nabi dapat hidayah. Coba ada orang anak Nabi, ada di sini anak Nabi? Ada? Percaya kepada Nabi? Luar biasa. Ada orang pak, anak Nabi tidak dapat hidayah, kafir. Siapa? Anaknya Nuh alaihissalam. Coba luar biasa. Ada di sini istri Nabi? Ada istri Nabi? Ada istri Nabi di sini? Bayangkan, ibu-ibu ada istri Nabi di sini? Tidak ada. Ibu percaya kepada Nabi? Beriman kepada Allah? Masya Allah. Bukan istri Nabi beriman kepada Allah,
Sementara ada orang istri Nabi kafir tidak mendapat hidayah dari Allah. Siapa? Istrinya Nabi Lut alaihi salam. Kita tidak saudara dengan Nabi, dapat hidayah, datang sholat subuh. Itulah kekayaan kita paling berharga. Maka Bapak Ibu sekalian bersyukur kepada Allah. Inilah kekayaan kita paling berharga. Kita tidak pernah ketemu Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, bukan saudara Nabi, bukan tetangga Nabi, tapi alhamdulillah kita bisa beriman, bahkan datang sholat subuh seperti ini. Itulah kekayaanmu paling berharga. Tidak ada artinya itu rumahmu, tidak ada artinya itu mobilmu, tidak ada rupanya pangkatmu, tidak ada artinya popularitasmu kalau kau kafir di hadapan Allah.